Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, baik saya maupun Anda yang sedang menonton video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Niki Ayu Saputra dari kelas Ilmu Komunikasi 2A. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Siti Munawarti, SPDI, MPDI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang telah mengajari saya dan teman-teman saya di semester 2 ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan materi ini, yaitu konsep ketuhanan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita masuk materi ini. Di latar belakang ini ada dalam Al-Quran, kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah, seperti menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Namun kata Allah adalah sebutan khusus dan tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut, selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak. Sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari namanya itu. Keesaan Allah ini dapat dibuktikan dengan 3 bagian pokok, yaitu pokok yang pertama, kenyataan wujud yang tampak, yang kedua, rasa yang terdapat dalam jiwa manusia, dan yang ketiga, dalil-dalil logika. Kenyataan wujud yang tampak, Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya keberadaan alam raya ini dengan segala isinya. Secara logis, hanya ada satu Tuhan. Apabila Tuhan lebih dari satu, maka hanya satu saja yang tampil sebagai yang pertama. Dan juga seandainya ada 2 pencipta, maka akan kacau ciptaan. Karena jika masing-masing pencipta menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang lain, maka kalau keduanya berkuasa, ciptaan pun akan kacau atau tidak akan mewujud. Kalau salah satu mengalahkan yang lain, maka yang kalah bukan Tuhan. Dan apabila mereka berdua bersepakat, maka itu merupakan bukti dan kelemahan mereka, sehingga keduanya bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin membutuhkan sesuatu atau lemah atas sesuatu. Kita memasuki pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahidun, wahada, yuwahidu, dan tauhidan. Keyakinan akan keesaan Tuhan dalam Islam tercermin dalam kalimat La ilaha illallah. Keesaan Allah mengandung makna satu-satunya zat yang pantas disembah, yang memiliki dan menguasai langit, bumi, dan seisinya, yang menciptakan, memberi rezeki, dan memelihara, melindungi, membuat hukum atau aturan wajib ditaati, juga sebagai tumpuan untuk seluruh umat. Doktrin yang termasuk dalam kategori ajaran dasar disebut al-usul, yaitu yang artinya dasar. Dan ajaran yang mengitari ajaran dasar disebut al-furu, yang artinya cabang. Tauhid adalah akar tunggangnya, sementara itu ajaran usul yang lain adalah akar-akar yang mengelilingi akar tunggang, dan furu adalah batang pohon dan cabang-cabangnya. Oleh karena itu,
Hidup matinya sebatang pohon senantiasa ditentukan oleh keteguhan akar kehidupan sebagai pohon, maka itu pelanggaran terhadap ajaran tauhid apa? Kutuan Tuhan dengan suatu makhluk ciptaannya. Itu syirik. Dipandang sebagai dosa yang paling besar karena telah melakukan pelanggaran terhadap ajaran yang paling dasar dari agamanya. Tauhid itu ada dua. Yang pertama, tauhid sebagai esensi dari ajaran Islam. Tauhid dalam ajaran agama Samawi adalah doktrin yang final atau mendominasi seluruh pemahaman dan pengalamannya, baik dalam hal lahiriah, terus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berarti mengesahkan dari segala zat, sifat dan perbuatan serta ibadah kepadanya. Keyakinan ini yang menjadi tujuan paling besar bagi kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melahirkan, kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Yang kedua itu ada fitrah manusia, keyakinan tentang Allah, keesaan Allah. Al-Quran mengisyaratkan bahwa keadilan Tuhan dalam diri setiap manusia, dan hal tersebut merupakan fitrah manusia dan sifat bawaan sejak asal diciptakannya. Demikian dipahami melalui firman-Nya dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 772 yang artinya, dan ingatkan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menyaksikan kehadiran Tuhan ini merupakan fitrah manusia yang merupakan kebutuhan hidupnya, dalam arti bahwa pada akhirnya ia akan mengakuinya. Kebutuhan manusia bertingkat. Ada yang harus dipenuhi segera, seperti kebutuhan kepada udara, yang ada dapat ditangguhkan untuk beberapa saat, seperti kebutuhan minum, makanan, dan pemenuhan seksual bisa lebih lama. Lanjut, kita memasuki pembuktian keesaan Tuhan. Tauhid atau keesaan Tuhan merupakan suatu prinsip lengkap yang menembus seluruh dimensi serta mengatur seluruh aktivitas makhluk. Dari tauhid lahir berbagai ajaran kesatuan yang mengitari prinsip tersebut. Misalnya kesatuan alam raya, kehidupan, agama, ilmu, kebenaran, umat, kepribadian manusia, dan lain-lain. Ada beberapa orang yang menuntut bukti wujud dan keesaan Tuhan dengan pembuktian materia. Mereka ingin segera melihatnya di dunia, seperti halnya kejadian terhadap Nabi Musa. Suatu ketika pernah memohon kepada Tuhan agar menampakkan dirinya kepadanya. Bukti keesaan Tuhan terbagi menjadi 3 pokok, yaitu pertama, kenyataan wujud tampak dalam
konteks ini, Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya keberadaan alam raya ini dengan segala isinya. Seringkali manusia diperintahkan untuk melakukan nazar, fikih, serta berjalan di permukaan bumi guna melihat betapa alam raya ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya yang mewujudkannya. Selanjutnya, C. Ketuhanan dalam konsep Islam. Perkataan ialah yang diterjemahkan Tuhan dalam kita Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Bahwa perkataan ilah bisa mengandung banyak arti berbagai benda, baik abstrak, nafsu, atau keringanan pribadi, maupun benda nyata, Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan yang dipuja. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal atau ilahun, ganda, ilaihaini, dan banyak alihatun. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat ini dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Hal ini berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Pengertian iman dan takwa. Iman berasal dari kata bahasa Arab yang diambil dari kata kerja amanah yuminu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan, lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman adalah hubungan lubuk jiwa terdalam antara seseorang secara pribadi dengan Allah. Betapapun ia dipaksa untuk dipengaruhi berbagai argumentasi untuk percaya atau tidak, upaya tersebut pasti akan gagal kalau hubungannya jiwa telah mantap. Sedangkan untuk takwa adalah pesan Tuhan yang diamanatkan kepada para pendahulu dan generasi mendatang. Perintah untuk bertakwa kepada Allah berarti perintah untuk berlindung dari siksaannya atau sanksi hukumnya. Kita lanjut ke karakter orang beriman. Peringkat iman atau pembenaran hati dan kekuatannya berbeda antara seseorang dengan lainnya. Bahkan dapat berbeda pada diri seseorang atau salah satu saat dengan saat lainnya. Membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran adalah salah satu cara guna meraih iman dan memantapkannya. Karena itu Allah mengecam orang-orang yang ragu, yakni mereka yang mantap imannya hanyalah mereka yang membuktikan pengakuan iman mereka dengan perbuatan sehingga terbentuk karakteristik sifat seseorang mukmin. Antara lain, yang pertama, apabila disebut nama Allah, sekedar mendengar nama itu dari siapapun, gentar hati mereka karena mereka sadar
akan kekuasaan dan keagungannya. Yang kedua, apabila dibacakan oleh siapapun kepada mereka ayat-ayatnya, akan menambah iman mereka karena mereka telah mempercayai sebelum dibacakan. Sehingga setiap ia mendengarkannya, kembali terbuka luas wawasan mereka dan terpancar lebih banyak cahaya ke hati mereka, dan kepercayaan itu menghasilkan rasa tenang terhadap segala sesuatunya. Dan yang ketiga, dan kepada Allah mereka berserah diri dan bertawakal. Selanjutnya, kita memasuki hubungan iman dan takwa serta implikasinya dalam kehidupan. Iman berarti percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, serta dilaksanakan dengan perbuatan. Dengan iman, kita dituntun untuk menjalani hidup ini dengan menjunjung tinggi asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengaruh iman kepada kehidupan manusia memiliki dampak positif yang sangat besar. Dengan iman, kita menyadari bahwa kekuasaan terhadap seluruh alam semesta ini hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Iman membuat kita berani untuk menyebarkan kebenaran tanpa takut akan risiko. Iman juga mengajarkan kita untuk bisa menolong diri sendiri dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Rezeki secara material memang memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan lahir seperti sandang, pangan, dan papan. Takwa adalah satu hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap muslim. Signifikan takwa bagi umat Islam diantaranya adalah sebagai spesifikasi pembeda dari umat lain, bahwa dengan jin dan hewan, karena takwa adalah refleksi iman seorang muslim yang beriman dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi tidak menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah sikap abstrak yang tertanam dalam hati setiap muslim, yang aplikasinya berhubungan dengan syariat, agama, dan kehidupan sosial. Seorang muslim yang bertakwa pasti selalu melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya dalam kehidupan ini. Baik, ini hasil review dari saya. Yang pertama itu, dalam pengertian ini menjelaskan tentang pengertian tauhid seperti keyakinan akan keesaan Tuhan dalam Islam. Tauhid sebagai esensi dari ajaran Islam, fitrah manusia, keyakinan tentang keesaan Allah. Dan yang kedua, tujuan pembuktian keesaan Tuhan. Ada beberapa orang yang menuntut bukti wujud dan keesaan Tuhan dengan pembuktian materialnya. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang Tuhan dalam konsep Islam. Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Yang keempat, pengertian iman dan takwa. Iman adalah hubungan lubuk jiwa terdalam
antara seseorang secara pribadi dengan Allah. Dan sedangkan takwa adalah pesan Tuhan yang diamanatkan kepada para pendahulu atau generasi yang akan mendatang. Yang kelima, menjelaskan tentang karakteristik orang beriman, yakni mereka yang mantap imannya hanyalah mereka yang membuktikan pengakuan iman mereka dengan perbuatan sehingga terbentuk karakteristik sifat seorang mukmin. Yang keenam, hubungan iman dan takwa serta implikasinya dalam kehidupan. Iman membuat kita menjadi lebih berani untuk menyebarkan kebenaran tanpa takut akan resiko itu. Takwa adalah salah satu hal yang penting dalam setiap seorang muslim. Baik, saran review dari saya. Diharapkan setelah membaca buku ini, pembaca mengetahui dan memahami tentang konsep ketuhanan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata maupun kalimat, tugas ini untuk memenuhi EKT 2 Pendidikan Agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.